Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ansori Yasar dengan NPM 2210270 dari kelas D, ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan UTS Sosiologi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum dalam bahasa Inggris berasal dari istilah sociology of law, merupakan salah satu objek dalam kajian sosiologi yang sangat penting diketahui oleh semua orang, terutama yang mendalami tentang disiplin tentang tujuan ilmu sosial. Atas dasar inilah setidaknya sosiologi hukum ini menjadi persoalan yang membahas tentang arti paradigma manusia terhadap hukum yang berlaku. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik dilihat dari arti lembaga hukumnya, peranata sosial, dan bentuk perubahan sosial. Ruang lingkup. Sedangkan untuk ruang lingkup yang ada di dalam sosiologi hukum, antara lain: 1. Sosiologi hukum akan senantiasa mempelajari terkait dengan norma-norma dan kaidah yang ada di masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mempelajari gejala sosial terkait yang ditinjau dari segi hukum. Selanjutnya ada perbedaan kajian sociology of law and sociological jurisprudence. Sociology of law adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat. Dalam ilmu ini dipelajari beberapa variasi, yaitu 1. Ideologi, 2. Norma, 3. Institusi sosial, 4. Kekuatan hubungan dan proses sosial. Ilmu ini mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yaitu pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sebaliknya. Sedangkan sociological jurisprudence adalah ilmu pengetahuan hukum berupa pernyataan dan peraturan-peraturan sistematik dari peraturan yang diikuti oleh pengadilan negeri serta beragam yang terlibat di dalamnya. Sociological jurisprudence mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Objek kajian sosiologi hukum. 1. Hukum dengan kelompok sosial. Objek pertama dalam pandangan sosiologi hukum ialah melihat hukum sebagai upaya memahami bentuk kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial ini memiliki peranan penting dalam aspek hukum. Hal ini lantaran melihat kelompok sosial sebagai kesatuan yang memiliki peraturan tersendiri. Yang kedua, hukum dengan kebudayaan. Objek sosiologi hukum selanjutnya ialah melihat hukum sebagai proses dalam unsur kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan manusia. Hukum dan sosiologi memang tidak bisa terpisahkan dari pandangan kebudayaan yang tertulis ataupun tidak tertulis atau terungkap dengan lisan. Yang ketiga, hukum dengan interaksi sosial. Hukum memiliki kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk interaksi sosial haruslah memiliki keteraturan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Yang keempat, hukum dengan stratifikasi sosial. Kaitannya sosiologi dengan hukum adalah mengenai stratifikasi sosial, yang mana stratifikasi sosial ini dibentuk sengaja ataupun tidak. Akan tetapi, yang pasti dalam mengatur stratifikasi sosial ada persoalan yang harus ditangani dalam hukum. Yang kelima, hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Pandangan mengenai sosiologi hukum selanjutnya adalah tentang kekuasaan dan kewenangan yang di dalamnya ada dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan berkaitan dengan hukum, sedangkan kewenangan berkaitan dengan sosiologi. Kewenangan dalam artian bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung dalam mengakomodir kekuasaan. Lalu yang terakhir ada hukum dengan perubahan sosial. Hukum sebagai perubahan sosial terjadi dalam masyarakat.
Proses terjadinya teori perubahan sosial tidak akan terjadi keberhasilan bila mana tidak diatur dalam hukum. Oleh karenanya, ruang lingkup inilah menjadi aspek penting dalam sosiologi hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang. Penerapan dalam pengadilan, maka ia juga mempelajari bila mana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum itu. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empirik dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Lalu yang terakhir ada sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang tidak menaati hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Lalu selanjutnya ada kedudukan sosiologi hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum. Sosiologi hukum di dalam ilmu hukum merupakan salah satu alat bantu dalam berhukum. Sosiologi hukum meneliti hukum sebagai kenyataan meneliti mengapa manusia harus menaati hukum dan mengapa ada pula yang gagal untuk menaatinya. Hukum bukan sekedar ilmu kaidah, tetapi juga ilmu tentang kenyataan, dan hukum itu sendiri bukan semata-mata yang ada di atas kertas, tetapi lebih ke persoalan kenyataan, apakah berjalan atau tidak hukum yang ada di atas kertas tersebut. Kontribusi kajian sosiologi hukum dalam pengembangan teori. Melengkapi pemahaman tentang hukum, sosiologi hukum membantu melengkapi pemahaman tentang hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pembentukan implementasi dan penegakan hukum. Hal ini memperkaya teori-teori hukum dengan perspektif yang lebih holistik. Yang pertama, membantu menguji validitas teori hukum. Melalui studi empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, sosiologi hukum dapat membantu menguji validitas teori-teori hukum yang ada sehingga teori-teori tersebut dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Lalu yang kedua, mendorong pembaharuan hukum. Sosiologi hukum seringkali menyoroti ketidakadilan atau ketidakcocokan antara hukum yang ada dengan realitas sosial masyarakat. Hal ini dapat mendorong adanya pembaharuan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Mengenal teori-teori yang dikembangkan oleh perintis sosiologi hukum. Teori hukum sebagai alat kontrol sosial, salah satu konsep utama dalam sosiologi hukum adalah bahwa hukum adalah alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh perintis seperti Emil Durkheim dan Max Weber. Durkheim berpendapat bahwa hukum mencerminkan norma-norma sosial masyarakat, sementara Weber menekankan pentingnya hukum dalam membentuk tatanan sosial. Lalu yang kedua, teori hukum sebagai integrasi sosial. Perintis sosiologi hukum juga mengembangkan teori tentang bagaimana hukum berperan dalam mengintegrasikan masyarakat. Talcott Parsons, seorang pesosiologi Amerika, mengemukakan bahwa hukum adalah salah satu mekanisme integritas sosial yang penting. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.